Dari puluhan menteri Kabinet Merah Putih pilihan Prabowo Subianto, belasan diantaranya adalah para menteri dan wakil menteri yang juga pernah mengisi jabatan sebagai menteri dalam masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Dengan alasan keberlanjutan, benarkah penunjukan mereka adalah karena performa kinerja dan produktivitas, atau semata hanya kompromi politik Jokowi melanggengkan kekuasaannya? Lalu siapa saja menteri yang patut dipertanyakan sebagai menteri titipan yang cenderung kontroversial? Budi Gunawan memang bukan menteri era Joko Widodo, namun sejak beberapa bulan setelah Pilpres selesai dihelat, sudah santer beredar jika Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia itu sudah wanti-wanti dititip Jokowi ke Prabowo sebagai salah satu menteri kabinet mendatang. Penitipan ini sebenarnya cukup absurd, sebab mantan Kepala Badan Intelijen Negara 2016-2024 ini bukan loyalis Jokowi melainkan loyalis Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Padahal saat itu hingga kini hubungan Jokowi dan Megawati sedang memburuk. Pengajuan nama Budi Gunawan menurut sumber Tempo bertujuan untuk meluluhkan sang ketua umum PDIP tersebut yang kadung ngambek atas pembelotan Jokowi. Purnawirawan Jenderal Bintang 4 Budi Gunawan adalah ajudan Megawati saat menjadi presiden pada Juli 2001 hingga Oktober 2004. Pada 2015 hubungan Megawati dan Jokowi sebenarnya sudah sempat memburuk, juga karena Budi Gunawan. Nyaris satu dekade silam, Presiden Jokowi pada awal 2015 mengajukan nama Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman. Penunjukan itu tidak lepas dari pengaruh Megawati. Namun 3 hari setelah penunjukan Budi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Abraham Samad malah menetapkan sang calon Kapolri sebagai tersangka terkait kasus rekening gendut pejabat Polri. Anehnya, walau berstatus tersangka, Budi tetap lulus uji kelayakan Komisi 3 DPR RI hingga menjadi calon tunggal untuk selangkah lagi dilantik Jokowi sebagai Kapolri. Di saat bersamaan, drama kasus buaya versus cicak memanas di antara Polri versus KPK. Karena kasus itu membuat dua institusi hukum saling lapor dan berpolemik. Jokowi akhirnya membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan sebagai gantinya melantik Badrodin Haiti. Bisa ditebak Budi Gunawan kecewa atas pembatalan tersebut. Terlebih setelah PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Budi dengan putusan penetapannya sebagai tersangka tidak sah dan tidak bersifat mengikat secara hukum. Meski batal menjadi Kapolri, Budi Gunawan seakan mendapatkan hadiah hiburan dengan kenaikan pangkat Jenderal Bintang 4. Hal ini adalah sebuah anomali dalam sejarah kepolisian RI. Sebab pangkat Jenderal Polisi Bintang 4 selama ini hanya diberikan pada pejabat Kapolri bukan calon Kapolri. Budi Gunawan kemudian dilantik menjadi Kepala BIN sebelum akhirnya ditunjuk menjadi salah satu pembantu Prabowo Subianto. Banyak yang berasumsi pemberian pangkat dan jabatan tadi adalah demi menghibur dan meredakan kekecewaan Budi Gunawan dan juga Megawati atas gagalnya sang pengawal menjadi orang nomor 1 di kepolisian. Rekomendasi Jokowi kali ini terasa makin bercabang. Tak cuma diduga sebagai upaya meredam kekecewaan Megawati ataupun upaya menebus rasa bersalah atas pembatalan pelantikan Budi di masa lalu. Lebih dari itu, sebagai mantan Kepala BIN, Budi tentu memiliki banyak rahasia paling tersembunyi terkait tata kelola negara. Menurut kalian, apakah Budi memiliki kartu as pemerintahan Jokowi? Budi Ari juga diduga kuat sebagai menteri titipan Jokowi. Mulanya ia menjabat sebagai Wakil Menteri Desa lalu menjadi Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate pada masa pemerintahan Jokowi. Oleh Prabowo ia kini dilantik sebagai Menteri Koperasi. Penunjukan Budi Ari sebagai menteri tidak lepas dari jasanya sebagai loyalis Jokowi. Sejak 2013 ia menjadi Ketua Projo, kelompok relawan darat terbesar pendukung Joko Widodo. Sebagai kader PDIP saat itu, Budi Ari berjasa karena berhasil merayu Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait pencapresan Jokowi di 2014. Ketika hubungan Jokowi dan PDIP memanas, Projo memilih berpihak pada Jokowi dan selanjutnya mendukung pencapresan Prabowo Gibran dibanding Ganjar Mahfud. Loyalitas Budi Ari makin terlihat saat ia membela dua putra Jokowi, Kaisang dan Gibran terkait jet pribadi dan akun Fufu Fafa. Belakangan dirinya dituding berperan dalam aktivitas judol saat masih menjabat Menkominfo. Sebab kasus penyalahgunaan wewenang ini berada di bawah kepemimpinannya sebelum ia ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Menteri Koperasi. Terseretnya nama Budi diawali dari kabar tertangkapnya Zulkarnaen Apriliantoni, ex-komisaris BUMN PT HIN terkait kasus judol dibackingi pegawai Komdigi.
Pria yang akrab disapa Tony Tomang ini disinyalir sebagai orang dekat Budi Ari. Tony Tomang inilah yang memasukkan pegawai Adi Kismanto alias Valen ke Komdigi. Dia juga yang main belakang mengenalkan Valen langsung ke Budi Ari agar diterima di Komdigi meski secara resmi tak lolos. Adi Kismanto lantas dimanfaatkan oleh Budi Ari untuk mengelola mesin atau software crawling web judul di Kominfo. Sesuai dengan tujuan awal Tony Tomang, dengan masuknya Valen ke dalam sistem membuat Tommy Tomang bisa mengontrol dan melindungi situs judul yang harusnya diblokir. Meski Budi Ari membantah bau-bau ia mendukung judul terendu saat dirinya pernah mendukung Wulan Guritno jadi duta judul. Budi Ari juga pernah mengusulkan judul kena pajak. Kini setelah ia terjebak dalam pusaran judul, apakah dirinya kelak bakal jadi tersangka? Lalu apakah Jokowi akan tinggal diam begitu saja melihat loyalisnya berpotensi didebak dari menteri hingga masuk hotel Prodeo? Menurut kalian? Politisi 62 tahun ini berstatus petahana sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia dari era Jokowi hingga era Prabowo. Sayangnya ia tak bisa mempertahankan jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar. Pada Agustus lalu, ia secara mendadak mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Partai Pohon Beringin tersebut. Berbagai spekulasi muncul menanggapi keputusan yang terbilang mendadak tersebut. Apalagi pernyataan mundur ini disampaikan setelah ia sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Erlangga Hartarto menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Ketum Umum Golkar lewat rekaman video pada Sabtu 10 Agustus 2024. Padahal proses pergantian Ketua Umum Partai bakal berlangsung beberapa bulan lagi. Pelaksanaan Munaslup Golkar sedianya berlangsung pada Desember 2024. Sebelum menyatakan mundur pada Sabtu, Erlangga dilaporkan sempat bertemu 4 mata dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan sehari sebelumnya. Apakah pengunduran tersebut atas permintaan Jokowi? Lalu, kira-kira apa kepentingan dan nilai tawar yang diberikan ayah Gibran Rakabuming tersebut? Sebenarnya sejak 2023 posisi Ketua Umum Golkar Erlangga sudah digoyang oleh petinggi Golkar. Karena Erlangga dinilai gagal membawa mandat partai untuk mengusung calon presiden 2024. Di saat bersamaan, Menteri Koordinator Perekonomian itu juga diterpa kasus dengan korupsi CPO atau pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah, bahan baku minyak goreng. Kasus inilah yang kemudian disebut jadi peluang Menteri Investasi kala itu Bahlil Lahadalia untuk merebut kursi ketum Partai Golkar dari Erlangga. Lalu apa kaitannya dengan Jokowi? Benar munculnya nama Bahlil sebagai pengganti Erlangga disebut-sebut atas restu Presiden Jokowi. Jika Bahlil mengambil alih Golkar, hal itu memungkinkan Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Beringin. Di sisi lain, pengunduran diri Erlangga itu lagi-lagi terkait dengan kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO, dan turunannya yang tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Konon Erlangga diancam akan digeledah dan dijemput paksa jika tidak segera mengumumkan pengunduran dirinya. Apakah kalian bisa menduga apa isi pembicaraan 4 mata antara Jokowi dan Erlangga? Apakah itu termasuk lobi-lobi jaminan kebebasannya dari Kejagung hingga dapat jatah Menteri Kabinet Prabowo Gibran? Tapi sebagai gantinya Erlangga harus menumbalkan jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar. Menurut kalian, mana kisi-kisi pembicaraan di atas yang benar-benar jadi pembahasan keduanya? Dari Menteri Investasi dan Menteri ESDM di era Jokowi, Bahlil kini kembali dipercaya sebagai Menteri ESDM era Prabowo. Seperti disinggung sebelumnya, jika Bahlil berhasil maju sebagai Ketua Umum Golkar, maka jalan mulus bagi Jokowi menjadi Dewan Pembina Partai Golkar terbuka lebar. Dengan kata lain, Bahlil adalah pion bagi Jokowi melenggangkan kekuasaannya. Kini Bahlil telah resmi menjadi Ketua Umum Golkar sekaligus terus mendapat jatah menteri di Kabinet Merah Putih. Tinggal menunggu waktu saja apakah benar Jokowi bakal menjabat sebagai petinggi Golkar. Seharusnya itu terjadi tak lama lagi setelah Jokowi dan keluarganya disebutlah dicopot sebagai kader Golkar. Selain dapat jatah ketua umum dan jabatan menteri, kasus dugaan korupsi yang menerpa politisi kelahiran Pulau Banda itu mendadak anyep. Apakah terhenti karena tidak terbukti, ataukah dijadikan gadai dan jaminan untuk kepentingan politik yang lebih besar? Pada April lalu, KPK menyatakan jika Bahlil dilaporkan oleh Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM. JATAM melaporkan Bahlil ke KPK atas dugaan korupsi dalam hal pencabutan izin tambang. Bahlil diduga meminta fee kepada perusahaan-perusahaan yang izinnya ingin diputihkan. Koordinator JATAM Melki Nahar menyatakan langkah organisasinya melaporkan Bahlil ke KPK merupakan upaya mereka untuk memastikan keadilan dan kebenaran terungkap.
KPK adalah instrumen pemeriksa untuk menemukan pihak yang secara umum biasanya hampir tidak pernah diperiksa secara serius, kata Melki. Majalah Tempo edisi Maret 2024 yang melaporkan dugaan permintaan izin tambang Bahlil yang diduga menyalahgunakan wewenang dalam pencabutan dan perpanjangan izin usaha pertambangan atau IUP dengan mematok tarif atau fee 5 hingga 25 miliar untuk menghidupkan kembali IUP yang telah dicabut. Dugaan ini seperti bom waktu jika Bahlil tak lagi memiliki jabatan. Dugaan ini bisa saja dikasuskan kembali seperti yang terjadi pada nasib mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Usai didepak, PDIP Media makin santer memberitakan jika Jokowi bakal segera berlabuh ke Golkar. Jokowi bahkan mengaku telah berkomunikasi dengan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia. Jika terbukti, maka seperti asumsi sebelumnya, Jokowi kemungkinan bakal mendapat jatah sebagai pembina Golkar. Tak heran, sepak terjang Jokowi tadi termasuk pernyataan dirinya terkait partai perorangan beberapa waktu lalu. Dinilai sejumlah pakar sebagai manifestasi jika Jokowi masih menunjukkan hasrat kuat untuk berpolitik setelah lengser dari kursi Presiden RI. Apakah itu berarti kekuasaan itu ia jalankan lewat Wapres Gibran dan sejumlah menteri titipan kontroversialnya tadi?